Kenalin, nama dia Si Buluk. Dia lahir di tahun 1992. Dilahirkan di keluarga Vespa dengan nama Excel 200. Saat ini, Si Buluk sedang menjalani sebuah proses untuk menemani gua dalam setiap perjalanan melihat keindahan Indonesia. Walaupun dia berpenampilan buluk, tapi gue tidak peduli bagaimana dunia melihat dia bersama gue. Karena Si Buluk terlahir untuk menemani gue melihat dunia. Salam satu Vespa. Balik lagi sama gue, Jonathan Leonarda. Kali ini gue nge-review binatang. Jadi gue akan ngajak kalian untuk melihat sisi lain dari diri gue, apa hobi gue, dan dijadikan mungkin sebagai seperti biasa ya, bisa dijadiin informasi, bisa dijadiin referensi, terserah. Tapi gue akan meninggalkan footage ini sebagai memori dalam hidup gue dan ngajak kalian kenapa akhirnya gue tuh senang banget sama Vespa. Kali ini gue pengen review bukan tentang Vespanya, tapi persiapan gue untuk menjalani mini touring camping pakai Vespa. Dan yang nantinya ini gue akan bersama dengan yang megang kamera yang nanyain waktu itu. Nanti akan Hanif masuk di inframe juga. Kita akan jalan ke satu titik tujuan. Gue pribadi yang gue pakai di belakang gue ini adalah Vespa Excel. Vespa yang di YouTube dibilang Vespa kencang sejak lahir. Jadi di belakang kita di depan ini ada namanya Excel 200. Jadi kalau Vespa itu rata-rata yang super, yang PX, yang Excel 150, ini ada yang bawaan dari pabrik 200 cc. Jadi tenaganya Yahut gitu ya. Bukan top speednya tapi ke torsinya. Jadi gue udah cobain, gue boncengin teman-teman gue. Rasanya tetap enak. Yuk kita lihat lebih dekat. Dan persiapan apa yang gue persiapkan buat camping. Jadi Vespa ini gue ambil kira-kira 1 bulan yang lalu. Kurang lebih lah sebulan setengah yang lalu dalam kondisi standar. Isepannya udah kena. Jadi sistem mesin Vespa tuh pakai isepan, nggak pakai membran buat teman-teman yang nggak tahu. Isepan udah kena, gue benerin. Baru gue upgrade sedikit demi sedikit. Kita masuk lewat dari bagian depannya dulu kali ya. Apa yang udah gue lakukan perubahan. Dari bawah, kalau ban tetap dari sananya udah dikasih Pirelli Angel Scooter, gue rasa udah cukup dengan ukuran 350/10. Gue rasa itu udah cukup ya. Gue siapin rak buat bawa barang di depan nih. Nah raknya kayak gini nih, bisa dibuka tuh. Jadi ini salah satu yang unik dari Vespa juga, bisa dicantol-cantolin rak. Nanti di sini gue taruh tenda, gue taruh matras buat tidur dan lain-lain. Nah, spion gue ganti Cupini. Tuh, kanan kiri gue ganti ke Cupini. Dan Vespa kebanyakan lampunya itu kriep-kriep. Karena umurnya apanya gue nggak tahu, gue jarang nemuin Vespa yang enak buat di jalan jauh malam terang, itu jarang. Jadi gue tambahin nih, cuman tambahan aja sih. Lampu tembak 2 kanan kiri. Jadi bisa nyala kuning, bisa nyala putih. Jadi kalau berkabut kita lagi ke daerah gunung, gue nyalain yang kuningnya. Gue coba nyalain nih, kayak gini nih. Tuh, ini nyala putih. Misalkan berkabut, jadi kuning. Tuh, ya. Gua review dulu sekilas. Tromol gue ganti pakai FA Italia. Dari sini kelihatan kan nih, warna hitam-hitamnya nih. Ini gue beliin FA Italia. Kalau ini tadinya ada kayak body trim karetnya, cuman copot. Nggak tahu masang ini copot terus. Kita masuk mulai ke daerah sebelah bagian atas dulu ya. Hand grip masih pakai yang normal bawaan aslinya karena ini buat gue tuh enak tuh. Empuk-empuk gimana tuh. Jadi nggak pegel tangan. Gue tambahin ini buat menentukan perjalanan kita nanti buat mapnya nih. Misalkan gue pengen menjelajah kemana, nanti gue tinggal taruh handphonenya di situ, dijalanin. Terus sama mounting GoPro. Masuk ke area sini. Enaknya Vespa itu, dia tuh punya bagasi di sini. Nih gue buka. Kalau tas tambahan ya, ini tas buat taruh macam-macam lah buat jalan nanti. Nah, buat taruh oli samping. Ini oli samping nih di sini nih. Nah, kalau si Vespa 200 tuh ada lampu bagasinya sebenarnya, cuman kayak udah nggak aktif. Buat taruh oli samping. Bentar ya. Tas tinggal tambahan buat taruh busi lah, apalah kunci-kunci terserah.
Yang gue upgrade lagi di bagian jok. Jok gue pakai Yankee karena buat gue ketika kita jalan jauh, selain kondisinya harus prima, kondisi pantat kita pun harus prima. Kalau nggak kan bakalan pedas panas nih ya. Akhirnya jok gue beliin Yankee. Nah tuh ada motifnya, ini mereknya Yankee tuh kayak gini nih. Yankee Nisa, ini buatan Itali, jadi kuat. Sampai ke area sini, ini tangki bensinnya. Sebenarnya pack 200 sudah disiapkan ininya nih. Ini buat taruh oli samping. Cuma karena gue nggak yakin, jadi olinya selalu gue tuang langsung ke daerah sini. Jadi nggak pernah gue pisah-pisahkan lah untuk olinya. Terus gue tambahin lagi ke belakang senderan. Jadi kalau kita lihat kayak gini nih. Tuh, duduk di belakang. Ini kan buat istri gue atau teman-teman lah. Ini gue di sini, istri gue cukup lebar, empuk, tinggi, ada senderannya. Integrated sama raknya nih, rak di belakang. Kalau bawa barangnya kecil dibiarin begini. Nah, tapi nanti waktu gue mau camping, bawa barang yang banyak, gue buka. Tuh, itulah serunya dari Vespa nih. Gue bisa banyak bawa barang-barang macam-macam. Seru deh. Kita masuk mulai ke mana ya? Ke mesin, ya. Di mesinnya mau dibuka nggak ya? Gua rasa dibuka juga boleh deh, biar pada tahu gimana cara bukanya. Bentar ya. Nih, dibuka joknya. Di sini tuh ada kayak gini nih, kayak ada cangkolan. Diputar keluar, kita tarik. Nah, masuk ke mesin. Perubahan yang gue lakukan di sini, yang pertama CDI pengapian yang warna merah gue pakai BGM. Karena yang pertama yang baru juga masih, yang aslinya masih bagus, cuma gue ganti untuk meyakinkan untuk persiapan jalan jauh. Ini gue ganti pakai BGM, jadi CDI sama coil jadi satu. Karbu gue pakai 2626. Jadi standarnya dia adalah 2424 kalau di ukuran si 200, tapi gue upgrade biar powernya lebih yahut. Dan gue masih belum kepikiran buat diganti pakai membran, jadi biarin isepannya. Karena ketika pakai membran, karakter asiknya Vespa itu agak berubah. Jadi gue belum pengen. Mungkin satu hari kalau keracunan bakalan gue rubah. Cuman nggak sekarang. Yang lainnya gue biarin standar. Busi gue pakai iridium biar pengapiannya juga bagus. Nah, kita tutup dulu. Untuk bagian mesin nggak ada macam-macam. Nah, tutupnya masukin yang belakang dulu. Cantolin. Setelah nempel begini, diikat lagi. Tuh. Aman. Ininya gue pakein Beatles karena gue suka Beatles, dan kayaknya pada era-eranya kayak Flower Generation masuklah ke era dia, gue suka. Yang lumayan bikin motor ini sangat berasa ketika gue lakuin satu modifikasi adalah satu hal. Yang pertama, gue ragu karena harganya cukup mahal. Beli nggak ya? Ganti nggak ya? Lama gue bertinggal hampir 1 bulan. Gue lihat review kanan kiri, gue penasaran, gue beli. Gue ganti knalpot dari SIP XL Viper. Tenaganya sih sadis. Motor tuh langsung berubah, kayak jadi bukan motor yang biasa gue pakai, tapi punya karakter sendiri yang gila ya. Motor bisa kayak gini nih, Vespa kok ngapain ngejambak kenceng, dan gue seneng banget sama itu. Di sebelah sini mungkin bisa dilihat nih. Nanti kita coba hidupin biar bisa dengar juga nih suaranya Road XL tuh kayak apa sih yang Viper. Gue tambahin standar samping di sini. Yang warna merah ini. Tadi gue minta hitam, cuman karena di online nggak ada yang merah, ya udahlah standar samping. Jadi Vespa tuh bawaan dari pabriknya nggak punya standar samping, punya standar 2 doang. Dan selalu standar samping Vespa itu ada di sebelah kiri. Karena mesin Vespa sebelah kanan dan sistem karbu dia kalau miring ke kanan bakalan banjir. Jadi ini ini pakai SIP warna merah. Sama satu yang gue suka dari si XL 200 ini, kenapa gue ambil, bodinya itu masih enak banget. Ini kalau lihat motornya kayaknya buluk, kayak bulukan nih. Nih, sini nih. Kayak bulukan nih catnya tuh. Karena si buluk ini, kasih nama si buluk ya. Si buluk ini catnya masih orisinil. Tapi kenapa mengkilap? Kita pernis lagi. Ini aliran yang gue anut, jadi tuh kayak gimana ya? Gue nggak peduli sama tampilan luarnya. Tapi gue lebih peduli dengan
gimana performan motornya ini nggak nyusahin gue. Dan nggak ngelihat, kayak nggak kelihatan head on, nggak kelihatan wah banget, tapi gue makainya tuh puas. Ada dua macam builder dalam segala macam titik otomotif. Apalagi yang tipe adventure. Yang satu, anak Vespa mungkin suka ngebangun Vespa head on, biar bagaimana dunia ngelihat, gila ya motor lu keren banget. Nah, cuman kalau gue kayaknya terbalik deh. Gue tidak peduli dengan bagaimana orang memandang motor ini, atau dunia memandang motor ini, tapi gue mau bersama motor ini melihat dunia luar, melihat alam-alam, melihat satu pemandangan dari titik kota ke titik kota yang lain. Jadi sebelum gue berpikir mau ke luar negeri dan jalan-jalan, gue pengen ngabisin dulu kota-kota di persekitaran gue, karena Indonesia itu cantiknya luar biasa. Itulah sedikit review singkat tentang motor ini yang gue persiapkan buat camping. Nanti di video selanjutnya gue akan nunjukin gimana persiapan kita camping, apa aja yang kita bawa dan kita mau kemana, dan kita bersama-sama akan melihat indahnya Indonesia. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam sehat selalu, bye-bye.